Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Pendeta Rosalina Sri Wahyuni Lawalata, sebagai Pendeta Pelayanan Umum GPIB, yang baru menyelesaikan studi Magister Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur, Makassar. Sekarang sedang berproses untuk melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Mangamaseang, Makassar. Baiklah, Ibu Bapak Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, isilah hidup kami dengan firman-Mu, agar iman kami kepadamu tetap terpelihara dan akan tetap nyata dalam setiap peristiwa kehidupan yang akan kami lalui. Biarlah Roh Kudus-Mu mengarahkan pendengaran dan pikiran kami pada sabda Allah. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka Alkitab dari Ibrani pasal 11 ayat 17 hingga ayat 28. Ibrani 11 ayat 17 hingga ayat 28, firman Tuhan mengatakan demikian. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, pengalaman iman dari tokoh-tokoh perjanjian lama yang disebutkan dalam pembacaan ini, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa, berangkat dari fakta atau pengalaman hidup mereka masing-masing. Ada yang terbentuk dari dalam keluarga, ada yang terjadi pada saat kematian mendekat, ada yang kisahnya dimulai pada saat lahir, pada saat berhadapan dengan pemimpin, dan ketika berjumpa dengan tantangan. Realitas itu mau menunjukkan bahwa seluruh dimensi hidup manusia dapat menjadi sarana kesaksian iman. Mengapa pengalaman iman ini perlu disampaikan dalam surat Ibrani? Jawabannya adalah karena orang-orang Kristen asal Yahudi saat itu mengalami penganiayaan dan ancaman, sehingga iman mereka mulai mundur, kehidupan yang sudah mulai lemas. Dalam konteks tersebut, kitab Ibrani pasal 4 tidak hanya tertera tentang apa itu iman, melainkan menyebutkan pengalaman iman dari para tokoh
menurut masa dalam sejarah Israel. Tentu tujuannya adalah agar orang-orang Kristen yang berada dalam perlombaan iman akan tetap terdorong untuk selalu terarah kepada Yesus dan menjadi orang-orang yang setia bertekun di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, kehidupan beriman anak-anak Tuhan di masa kini pun adalah kehidupan yang tidak terlepas dari tantangan dan perjuangan. Bentuk tantangan setiap manusia dimanapun berada sudah pasti berbeda. Tapi sikap yang bertekun dalam iman, taat dan setia pada kehendak Allah di tengah berbagai tantangan merupakan sikap yang harus dinyatakan oleh anak-anak Tuhan. Khususnya pada masa kini, pandemi COVID-19, perubahan yang terjadi di segala bidang hidup, penataan masa depan dan bentuk-bentuk perjuangan, serta proses lainnya menghendaki agar kita semakin berada dalam pertumbuhan iman kepada Kristus. Sebelum beristirahat, Ibu Bapak Saudara, mari kita merenungkan kembali pengalaman iman yang telah mengisi hari-hari kehidupan kita masing-masing. Mari bersyukur untuk setiap proses yang Ia perkenankan bagi kita, karena jika kita dapat melewatinya, tentu semua karena anugerah Allah. Selanjutnya, arahkanlah pandangan kita kepada Kristus, dekatlah dengan Dia dan memohonkan kekuatan untuk menyelesaikan pertandingan iman ini sampai akhir dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami hikmat-Mu agar setiap peristiwa kehidupan yang sudah kami tempuh dan akan kami lanjutkan menjadi kehidupan beriman yang dapat disaksikan oleh sesama dimanapun kami berada. Berkuasalah atas pikiran kami sehingga setiap kondisi atau konteks kami umat-Mu dimanapun berada akan kami maknai untuk semakin bertumbuh dalam iman kepadamu. Kuatkanlah kami untuk terus berjalan sesuai kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.